Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Zaina menggeleng cepat, air matanya hampir jatuh. Bukan begitu, Kak. Tapi kenapa harus memeluknya dari belakang? Azarin menyela tajam, matanya menyipit. Apa kamu berpikir suamiku akan tergoda dan langsung mau diajak bergumul keranjang? Zaina tersentak, wajahnya memucat. Kepalanya menggeleng lebih kuat, tetapi tak ada kata yang keluar. 12. Azarin tersenyum pahit, lalu menarik napas. Banyak hal yang harus aku luruskan padamu, Zaina. Suaranya kali ini lebih lembut, tapi tetap penuh ketegasan. Pertama, ibuku memang tidak mengingatku, tapi di dalam hatinya, aku dan Kak Aleya tidak tergantikan. Jika saat ini ibuku terlihat mengingatmu saja, anak dari perempuan lain abahku, itu bukan karena rasa sayang yang sama. Itu hanya kondisi ingatannya yang buruk. Zaina menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Dan satu hal lagi yang membuatku kecewa. Azarin menatapnya dalam. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau ibuku sudah pulang dari rumah sakit? Kali ini, air mata Zaina benar-benar jatuh. Tetapi Azarin tetap berdiri tegak di tempatnya, tanpa sedikit pun niat untuk mengulurkan tangan menghibur. Sebab ada luka yang tak bisa hilang hanya dengan kata maaf. Azarin mulai menyibukkan diri dengan menata gelas di meja makan, tanpa peduli dengan keberadaan Zaina di sekitarnya lagi. Sementara gadis berambut pendek itu, menunduk, bahunya sedikit bergetar menahan sesak yang menyeruak dari dadanya. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung, membasahi bajunya yang dia genggam erat-erat. Suasana dapur pagi itu mendadak menjadi ruang penghakiman tanpa meja hijau. Udara yang seharusnya hangat oleh aroma nasi goreng dan demelati, kini membeku oleh luka lama dan prasangka yang tak kunjung reda. Setelah mengendalikan dirinya, Zaina akhirnya membuka suara, pelan, nyaris seperti bisikan. Maaf, Kak Asa, aku gak bermaksud apa-apa, Kak Asa, katanya, suaranya tercekat. Semalam, aku benar-benar ketakutan. Azarin menoleh, ekspresinya dingin, nyaris tak tergoyahkan. Zaina pun, menegakkan kepala sedikit, mencoba menatap Azarin, meski matanya sudah sembab. Sejak dulu, sejak kejadian di kampung, waktu aku dilecehkan pamanku, tiap malam aku selalu dihantui mimpi buruk. Kadang aku gak bisa tidur, kadang aku sampai berteriak dan nangis sendiri. Napasnya tercekat lagi, dia menelan air liurnya susah payah. Tadi malam, aku terbangun dan panik. Aku pikir aku masih di mimpi buruk itu, gelap, sunyi, aku gak tahu harus kemana, dan aku lihat seseorang di dapur, aku cuma pengen merasa aman. Aku gak tahu itu Pak Din, suami Kak Asa, sungguh, aku gak tahu. Azarin tidak bereaksi. Dia hanya memandang Zaina dengan sorot mata yang sulit terbaca, lalu tersenyum kecil, bukan senyum kelegaan, melainkan senyum miris yang menggambarkan betapa getirnya hati yang terluka. Lucu ya, ujar Azarin pelan, tetapi nadanya menusuk. Kamu bilang kamu trauma karena laki-laki. Tapi kamu justru memeluk salah satu makhluk yang paling kamu takuti. Tanpa sadar. Dari belakang. Sirat itu. Zaina tercekat. Aku, bukan begitu maksudku, Kak. Azarin menatap Zaina dalam diam, lalu perlahan melangkah mendekat. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya seperti gelombang pasang yang pelan, namun menghancurkan segala yang diterjangnya. Dia berdiri tepat di hadapan Zaina, lalu bicara dengan suara pelan tetapi penuh tekanan. Zaina, kamu tahu apa itu trauma? Ucapnya lirih, tetapi tegas. Trauma bukan sekadar mimpi buruk. Bukan sekadar takut gelap. Trauma adalah luka yang tertanam di bawah sadar, yang bahkan bau parfum bisa membuat seseorang muntah,
atau sekadar sentuhan bisa memicu serangan panik. Zaina mulai gemetar, bibirnya terbuka, tetapi tak bisa mengeluarkan suara. Matanya memerah, tapi Azarin tak berhenti. Dalam ilmu psikologi, lanjut Azarin, korban pelecehan seksual sering mengalami gangguan psikis jangka panjang. Mereka cenderung menghindari laki-laki, terutama kontak fisik. Mereka tidak akan memeluk. 13. Tidak akan menyandar. Apalagi kepada pria asing, atau pria yang bukan siapa-siapanya. Suaranya mulai meninggi, tetapi tetap stabil. Jika kamu benar mengalami trauma seperti yang kamu ceritakan, Azarin mencondongkan tubuh sedikit, maka pelukanmu semalam seharusnya membuatmu histeris. Bukan nyaman. Zaina menggeleng lemah, mulutnya gemetar mencoba bicara, tetapi tak satu pun kata mampu keluar. Seluruh tubuhnya nyaris kaku, seperti disiram realita yang membekukan napas. Azarin menarik napas pelan, lalu berdiri tegak kembali. Jangan bermain dengan luka, Zaina. Jangan menjadikan trauma sebagai tameng untuk membenarkan tindakan yang tidak wajar. Zaina menggigit bibir bawahnya, air mata tak terbendung lagi mengalir di pipi. Dia meremas ujung bajunya begitu erat, mencari pegangan dalam runtuhnya pembelaan yang dia bangun rapuh sejak awal. Aku gak tahu harus gimana. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti bayangan yang tertiup angin. Azarin hanya menghela napas pelan, lalu menoleh ke arah meja. Dia menata piring-piring yang tadi sempat terabaikan, lalu berucap lirih namun tajam. Satu hal yang pasti, Zaina. Rumah ini punya batas. Dan aku adalah batas itu. Zaina terdiam. Tak berani melangkah, tak mampu menjawab. Hanya isak pelan yang terdengar, bersatu dengan denting sendok dan piring. Sementara Azarin menghela napas berat, hatinya sudah sesak sejak semalam, ditambah lagi melihat Zaina di ruang makan kali ini. Aku benar-benar minta maaf atas kesalahpahaman ini, Kak. Aku tidak bermaksud menyinggungmu sedikit pun. Zaina akhirnya membuka suara, meski lirih bercampur isak tangis. Aku berkata jujur, Kak, semalam aku mimpi buruk. Kata suamiku, kamu memeluknya dari belakang. Dengan kepala bersandar, tanpa suara, tanpa panik. Azarin menoleh lagi. Maaf, Zaina. Tapi cerita trauma kamu tidak masuk logika. Zaina mematung. Bibirnya terbuka, tetapi tak ada satupun pembelaan keluar. Kepalanya tertunduk dalam, napasnya pendek-pendek. Tak ada yang lebih menyakitkan selain dianggap pembohong ketika niatnya tulus. Namun, bagaimana dia bisa membuktikan jika semua telah kadung salah di mata Azarin? Dan Azarin hanya berdiri di sana, tak sedikit pun menunjukkan simpati. Karena di balik hatinya yang pernah lembut, kini tumbuh duri-duri waspada. Dia hanya perempuan yang mempertahankan apa yang telah dia bangun, rumah, cinta, dan harga dirinya dari tangan siapapun yang datang dengan wajah lugu, namun menyimpan ancaman. Zaina masih terisak lirih, menyeka sudut matanya dengan ujung lengan, seolah ingin menghapus jejak luka dan malu yang tak bisa benar-benar hilang. Namun, dengan sisa keberanian yang dia punya, dia mencoba bicara berharap setidaknya satu kalimat bisa menyelamatkannya dari kesalahpahaman yang kian membaka. Sementara itu, Azarin tetap tenang di dekat meja dapur, menyeduhkan susu coklat hangat ke dalam cangkir kesukaan Din. Gerakannya halus, nyaris tanpa suara, tetapi jelas bahwa dia sedang menenangkan diri melalui kesibukan kecil itu. Kak, kakak boleh marah sama aku atas kesalahanku itu, tapi aku mohon, jangan berpikir yang tidak-tidak, ujar Zaina lagi. Aku janji, yang semalam itu gak akan pernah terulang lagi. Tak ada jawaban dari Azarin.
Dia hanya meletakkan sendok perlahan ke dalam gelas, mengaduk susu dengan gerakan tenang. Hening menyelimuti dapur, hingga hanya terdengar suara uap air panas dari teko dan detak jam dinding yang seolah memperlambat waktu. Zaina mengusap air matanya cepat, mencoba tegar. Namun tak kuat dengan sunyi yang mencekam, dia mengalihkan pembicaraan. 14. Foto-foto di ruang tengah, katanya perlahan, lalu menunduk. Itu, aku yang menurunkan. Bukan karena aku gak menghargai, tapi, dokter bilang Umi masih dalam masa pemulihan. Kita harus menjaga suasana hati beliau, jangan sampai ada pemicu stres atau kesedihan. Foto-foto itu, bisa jadi pemicu, Kak. Namun seketika, Azarin menghentikan gerakan tangannya. Dia menoleh perlahan, menatap Zaina dengan sorot mata tajam yang tak bisa disalahartikan. Kamu menurunkan foto keluarga kami tanpa izin? Tanya Azarin, suaranya pelan, tetapi menusuk seperti bilah tipis yang dingin. Zaina menelan ludah, jari-jarinya saling menggenggam erat. Aku cuma berpikir, demi kebaikan Umi. Demi kebaikan Umi. Azarin mengangkat alis, kemudian mendekat, berdiri tepat di hadapan Zaina. Kebaikan siapa yang kamu pikirkan, Zaina? Umi, atau dirimu sendiri yang ingin mengganti kenangan rumah ini dengan bayangmu? Zaina menggeleng cepat. Bukan. Aku gak pernah bermaksud. Jangan ubah apapun di rumah ini, potong Azarin dingin. Ini bukan tempat bermain, Zaina. Ini rumah yang tumbuh bersama luka dan tawa kami sejak kecil. Setiap figura, setiap sudutnya, menyimpan kenangan yang kamu takkan mengerti hanya dalam hitungan hari. Zaina terpaku. Tubuhnya bergeming. Matanya mulai membasah kembali. Kamu memang tinggal di sini, tapi jangan lupa, kamu hanya orang baru. Jangan bertindak seolah kamu tahu segalanya. Jangan pernah merasa punya hak lebih dari apa yang bahkan belum pantas kamu sentuh. Bibir Zaina bergetar hebat. Dia menunduk makin dalam, menyembunyikan wajahnya di balik helaian rambut yang jatuh. Azarin melangkah mundur, menghela napas panjang. Tahu tempatmu, Zaina. Itu saja sudah cukup menyelamatkanmu dari luka yang lebih dalam. Zaina hanya berdiri membatu, tak mampu berkata apa-apa. Siapa yang harus tahu tempat di rumah ini? Seketika, udara seakan berhenti bergerak. Azarin menoleh pelan. Di ambang pintu, tampak Herlina, duduk di atas kursi roda yang perlahan diarahkan dengan menggunakan tombol pada pegangan kursi. Tubuhnya tampak ringkih, namun sorot matanya tajam, menusuk. Zaina menunduk dalam, tubuhnya mulai bergetar menahan tangis. Kamu harus tahu, yang pantas mengatakan itu, harusnya Zaina. Ucap Herlina lantang, bukan kamu. Kalimat itu bagai peluru yang menembus dada Azarin. Namun kali ini, tak ada air mata yang jatuh. Tak ada suara pecah dari dalam dirinya. Yang keluar hanya senyum miris, tipis, dan penuh luka. Azarin bersandar pada meja makan, tangannya menahan tubuhnya agar tetap kokoh berdiri. Begitu ya, Umi. Ucapnya pelan, namun terdengar jelas. Begitu. Aku cuma mau menyampaikan sesuatu sebelum aku benar-benar dianggap asing di rumah yang aku jaga seumur hidup. Herlina mengerutkan kening, tetapi diam. Seolah jiwanya ikut terdiam. Azarin mengatur napas, lalu menatap Zaina sejenak, sebelum pandangannya kembali pada ibunya. Foto-foto di ruang tengah, foto pernikahanku, foto Kak Alea saat wisuda, bahkan foto Umi dan Abah di 15. Ulang tahun pernikahan yang ke-30, semuanya hilang dari dinding ini. Lenyap, Umi. Seperti kami memang tak pernah ada di sini. Napas Herlina mulai memburu. Tangannya meremas sandaran kursi rodanya.
Saya tidak tahu apakah Umi menyuruh Zaina menurunkannya, atau itu inisiatif dia sendiri. Tapi satu yang saya tahu, orang yang tidak pernah menjadi bagian dari cerita kita, tidak berhak menghapus jejak siapapun dari rumah ini. Azarin melangkah pelan mendekat, nadanya masih tenang, tapi matanya memancarkan luka yang terlalu dalam untuk disembunyikan. Dan tadi malam, lanjutnya pelan, Zaina memeluk suamiku dari belakang. Di dapur ini, dalam rumah ini, tanpa tahu malu, tanpa tahu tempat. Umi bilang dia anak Umi, silakan. Tapi izinkan aku, anak yang Umi lupakan, mempertanyakan, pantaskah seorang anak mempermalukan ibunya dengan kelakuan seperti itu? Zaina terisak makin keras, mencoba menjelaskan, namun Herlina yang awalnya tampak kuat, mendadak terdiam. Sorot matanya berubah. Bingung. Bimbang. Seolah angin masa lalu menghantam memorinya yang kacau. Aku tahu apa yang kulakukan semalam memang salah dalam pandangan Kak Asa. Tapi demi Allah, aku gak tahu kalau itu Pak Din. Aku hanya takut, mimpi buruk itu datang lagi, dan waktu aku ke dapur, aku kira Abah, itu sebabnya aku langsung memeluk. Zaina kembali menjelaskan dengan begitu dramatis. Kira Abah. Azarin berdesis lirih, lalu menggeleng tak percaya. Namun, Zaina justru menoleh ke Herlina dengan tatapan meminta perlindungan. Aku gak punya siapa-siapa, Umi, sejak kecil aku cuma tahu rasa takut. Waktu tahu Umi masih hidup, dan aku diterima di rumah ini, aku pikir aku bisa bernapas sedikit lebih lega. Tapi ternyata, kehadiranku justru membawa luka. Suasana ruangan kembali senyap. Azarin masih berdiri di sisi meja makan, rahangnya mengeras, tatapannya menusuk. Dan soal foto, aku akui, aku yang turunkan, lanjut Zaina, terbata. Tapi ya itu semua cuma, demi kesehatan Umi. Aku cuma ingin Umi sehat lebih cepat, itu aja. Seketika, Herlina mengangguk pelan dari kursi rodanya, menyambung pembelaan Zaina. Dia benar, Asa, kamu terlalu terbakar emosi. Ini hanya masalah kecil, dan kamu menyulutnya jadi besar. Kamu hanya merasa cemburu. Suara Herlina meninggi, tajam. Kalau suamimu memang setia, harusnya kamu tak perlu khawatir meski ada 1000 perempuan di sekitarnya, kan? Azarin mengerjap. Lalu tertawa lirih dan pahit, seperti menertawakan luka yang tak dianggap. Dia menatap ibunya dengan lekat, sebuah tatapan kosong yang menyembunyikan samudera kecewa. Cemburu. Ulangnya pelan, sebelum mendongak dan menatap ibunya tajam. Jadi karena aku istri sah dari lelaki yang dipeluk itu, karena aku marah atas pelanggaran batas, aku disebut cemburu. Lalu, Zaina, yang datang ke rumah ini baru kemarin sore, yang merubah isi rumah ini tanpa izin, yang memeluk suami orang tanpa sadar, dia yang Umi bela mati-matian. Umi. Azarin menatap dengan penuh kecewa. Tolong buka mata Umi lebar-lebar. Lihat, benar-benar lihat, mana yang pantas Umi bela, dan mana yang harus Umi pertanyakan niatnya. Herlina menatap Azarin, wajahnya tak gentar, namun sorotnya jelas memihak. Apa salahnya? Hanya karena Zaina tanpa sengaja memeluk suamimu, kamu meledak-ledak seperti ini. Kamu terlalu terbakar oleh cemburu, Asa. 16. Aku gak cemburu, Umi. Aku hanya mempertanyakan tujuan dia memeluk suamiku, lalu dia berkata, dia mimpi buruk, dia trauma dan berbagai alasan tidak masuk akal. Tapi, Umi bilang aku cemburu dan beralih menyerang dia. Zaina merasa terpojok karena perkataanmu tadi. Balas Herlina cepat. Apa kamu tidak lihat wajahnya? Pagi ini seharusnya jadi pagi yang tenang, Asa.
Tapi kamu membuatnya seperti neraka untuknya. Neraka. Suaranya lirih. Kalau begitu, apakah Umi tahu neraka macam apa yang aku lalui setelah Umi tidak lagi mengingatku? Herlina memalingkan muka ke samping. Kamu terlalu berlebihan, masalah sepele kamu lebih-lebihkan. Umi bilang ini masalah kecil. Suaranya serak, seperti ada batu besar di tenggorokannya yang tak bisa dikeluarkan. Di mana letak masalah kecil, Umi? Azarin menatap sendu wanita yang telah melahirkannya. Umi, perempuan yang dulu pernah mendekap aku erat ketika pernikahan pertamaku dihancurkan orang ketiga, sekarang justru berdiri membela seseorang yang memeluk suami aku, dan menurunkan foto pernikahan aku sendiri di rumah ini. Zaina semakin menciut, tidak berani menyela sedikit pun ketegangan kali ini.